Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya manajemen pendidikan. Fungsi perencanaan pendidikan itu dalam manajemen pendidikan itu termasuk fungsi yang pertama dari training. Kalau kita ambil teori dari Jules Verne itu kita singkat dengan POAC atau planning, organizing, adapting, perencanaan pendidikan ini termasuk fungsi yang pertama tadi. Tujuan dari pembelajaran perencanaan pendidikan yang pertama itu memahami konsep dasar tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu untuk menggambarkan situasi kondisi pada pelaksanaan yang akan dilakukan sehingga terdapat gambaran untuk meminimalisir kesalahan teknis ataupun non teknis sehingga bisa menjadi pembuatan strategi dalam melakukan perencanaan. Terus mengetahui tujuan dan manfaat perencanaan. Terus selanjutnya memahami langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan pas waktu mau perkuliahan kali ini? Dimulai dari malam. Dimulai dari malam sudah melakukan perencanaan subuh akan melakukan sholat, terus mandi, dan nanti jam 8 akan pergi ke kampus sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana tadi. Apakah Ibu sudah melakukan perencanaan atau ikut alur saja? Sudah. Perencanaan perkuliahan sudah akan hari ini misalkan. Ada yang jauh di sini? Perencanaan tersebut harus dilakukan secara matang. Misalkan jauh, ada yang berapa kilo, ada yang berapa jam dari rumah untuk sampai ke kampus. Nah itu dia. Begitu pula pendidikan. Pendidikan juga harus direncanakan dengan baik. Apabila tidak dilakukan dengan baik, maka akan tidak sesuai tujuan. Perencanaan diawali dengan visi, misi, tujuan. Visi menyeragamkan visi dari setiap warga, sekolah, atau lembaga pendidikan. Visi itu menjadi tujuan utama dalam mencapai tujuan. Semua orang harus tahu visi dari lembaga pendidikan masing-masing. Artinya kemana arah tujuan dari lembaga. Kalau tidak mengetahui visi dari lembaga pendidikan itu, maka setiap warga sekolah itu akan kacau arahnya kemana. Kalau visinya jelas, visinya misalkan lembaga pendidikan akan ke Jakarta, semua warga sekolah mengetahui itu. Jadi tidak akan ada yang ke Bandung, tidak akan ada yang ke Kalimantan, tidak akan ada yang ke Jogja. Visi itu harus diketahui semuanya, harus diketahui oleh semua warga sekolah, guru, kepala sekolah, staf, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini yang tadi pengertian perencanaan pendidikan. Jadi perencanaan pendidikan itu untuk menggambarkan hal yang akan terjadi ke depan secara sistematis dalam menentukan
dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh siapa? Oleh perencana pendidikan. Coba saya mau menurut Ibu, Bapak, perencanaan pendidikan itu apa? Seperti apa? Penyusunan kurikulum, penyusunan jadwal. Terus ibunya strategi langkah ya. Serta mungkin tambahannya seperti kegiatan-kegiatan lainnya juga sama dari delapan standar. Seperti itulah ya perencanaan pendidikan. Jadi pendidikan itu perlu direncanakan apabila ingin menghasilkan tujuan, ingin menghasilkan mutu pendidikan itu outputnya itu ada dua, cakap dalam nilai akademis dan juga cakap dalam nilai akhlak atau nilai karakter yang baik. Jadi tidak hanya nilai akademis saja yang dikeluarkan, yang dihasilkan, akan tetapi nilai-nilai karakter yang baik, nilai akhlak yang baik pula itu harus ada dalam hasil atau output dalam mutu pendidikan. Terus selanjutnya mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam perencanaan pendidikan, mengoptimalkan sumber daya. Sumber daya itu berarti pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik itu perlu dioptimalkan untuk mencapai. Cara memberikan uang lebih kepada ibu dan kepada guru untuk dapat memberikan ide, gagasan, karena gagasan dan ide itu banyak potensi dari guru, dari bapak dan ibu. Maka dengan begitu tidak boleh dibatasi memberikan pendapat, memberikan gagasan. Nanti gagasan dan pendapat atau ide tersebut ditampung, dicari lebih bagus, lebih baik untuk mengoptimalkan kinerja besar yang harus direncanakan oleh para perencana pendidikan. Untuk apa? Untuk mencapai kualitas atau produk pendidikan yang dibutuhkan. Sebelum kesimpulan dari pemaparan tadi, saya ada refleksi untuk menelaah tentang teori perencanaan pendidikan. Ini coba Bapak maupun Ibu telah mengenali teori perencanaan pendidikan, terus kembangkan berdasarkan fenomena pendidikan sekarang. Silakan saya beri waktu 2 menit sampai 3 menit dan nanti satu orang untuk bisa menganalisis. Dimulai, silakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menelaah teori perencanaan pendidikan yang sudah dibahas tadi oleh Bapak, kemudian dikembangkan dengan situasi hari ini, di mana jelas beberapa masalah semakin membuat fenomena pendidikan semakin kompleks
kemudian juga adanya hipotesis banyak ahli mengenai ingatan bahwa jangan-jangan anak-anak sekarang ini karena ada gadget, karena banyaknya informasi sehingga anak-anak sekarang mempunyai ingatan yang cenderung lebih buruk dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu entah karena misalnya ada konten-konten yang tidak seharusnya ditonton secara kecil, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua dan sebagainya. Ini membuat teori-teori yang ada di teori pendidikan yang sudah dijelaskan memang entah nantinya bisa dikonvergensi atau digabungkan atau memang menggunakan satu-satu, sehingga tidak hanya melihat SDM, tidak hanya melihat sumber daya fisik saja, tidak hanya melihat bagaimana apakah itu akan efisien dan juga efektif saja, tapi juga bagaimana peserta didik juga dapat diketahui dari segi sumber daya manusia. Hari ini kita tahu bahwa sumber daya manusia itu begitu kompleks, generasi yang sudah berubah, itu ciri kenapa perencanaan pendidikan juga harus lebih kuat dan lebih kompleks lagi dalam membendung semua tantangan yang ada. Ya, saya kira seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada fenomena sekarang ini ya, perencanaan pendidikan yang baru sekali dengan Bapak siapa? Bapak Fauzan ya. Ya, untuk itu kita cukupkan perbincangan kita ini dengan mengucap